Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Friska, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dosen pengampu pada program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Al-Ikhlas. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan menjelaskan perencanaan dan implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, kemudian dilanjutkan dengan cuplikan micro-teaching bersama mahasiswa. Pada mata kuliah yang saya pilih adalah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan kode mata kuliah 3MKKL03 yang diberikan pada mahasiswa semester 3 di tingkat program studi D3 Keperawatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Secara umum, keperawatan medikal bedah 1 membahas konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah serta pengelolaan berbagai masalah kesehatan akut maupun kronis pada pasien dewasa, termasuk gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, metabolik endokrin, dan sistem perkemihan. Pembelajaran tidak hanya diarahkan agar mahasiswa mengetahui suatu penyakit, tetapi agar mahasiswa mampu menghubungkan patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, kebutuhan pasien, serta proses asuhan keperawatan, sehingga keputusan keperawatan didasarkan pada data klinis. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan, khususnya kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu keperawatan, melakukan asuhan keperawatan secara profesional melalui pendekatan proses keperawatan, serta memberikan asuhan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan perkembangan ilmu dan teknologi. Pada pembelajaran yang saya demonstrasikan dalam video ini, saya berfokus pada sub CPMK 8, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menelaah pengelolaan pasien dengan gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin pada ranah C2, C4, dan A2. Untuk sesi pembelajaran, sub CPMK tersebut saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu, pertama, menjelaskan konsep dasar pilonefritis, glomerulonefritis, penyakit gagal ginjal, batu saluran kemih, dan diabetes insipidus. Kedua, menelaah hubungan faktor resiko, patofisiologi, dan manifestasi klinis dari berbagai penyakit yang mengalami gangguan sistem perkemihan. Ketiga, menganalisis data klinis dan pemeriksaan penunjang pasien, serta keempat, mengidentifikasi fokus pengkajian serta prioritas pengelolaan keperawatan pada pasien pilonefritis, glomerulonefritis, penyakit gagal ginjal, dan diabetes insipidus. Dalam aspek delivery, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka menggunakan metode contextual learning sebagai tercantum dalam rancangan pembelajaran semester. Saya juga mengimplementasikan contextual learning ini dengan membawa mahasiswa terlebih dahulu pada suatu situasi klinis pasien, kemudian mahasiswa diarahkan untuk menghubungkan data kasus tersebut dengan konsep yang sedang dipelajari. Penyampaian materi saya susun secara sistematis, dimulai dari clinical trigger, dilanjutkan konsep dan anatomi terkait faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, hingga pengelolaan dan pertimbangan keperawatan. Media yang saya gunakan berupa presentasi visual, ilustrasi anatomi, bagan alur patofisiologi, serta kasus pasien. Pada interaction, di aspek kedua, saya memandang pembelajaran keperawatan sebagai proses aktif. Oleh karena itu, selama pembelajaran, mahasiswa saya libatkan melalui guided questioning, analisis kasus singkat, think, pair, share, dan pemberian umpan balik. Misalnya, pada awal pembelajaran mahasiswa, saya berikan kasus pasien dengan demam, nyeri pinggang, dan gangguan berkemih. Sebelum saya menjelaskan diagnosisnya, mahasiswa diminta mengidentifikasi data klinis yang penting dan membedakan kemungkinan infeksi saluran kemih bawah dengan infeksi saluran kemih bagian atas.
Selama pembelajaran juga saya memberikan pertanyaan lanjutan seperti data apa yang mendukung jawaban mahasiswa atau apa hubungan manifestasi tersebut dengan patofisiologinya. Dengan demikian, interaction tidak hanya berupa dosen bertanya pada mahasiswa yang menjawab, tetapi mendorong mahasiswa memberikan alasan klinis terhadap jawabannya. Pada aspek ketiga, yaitu assessment, di bagian ini saya menjelaskan dan melakukan secara terencana pada tahap sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran, di mana pada awal pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik sederhana melalui pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal mahasiswa. Selama pembelajaran, asesmen formatif dilakukan melalui jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan klinis dan kemampuan mahasiswa menganalisis kasus tersebut. Pada akhir sesi, mahasiswa mengerjakan exit question untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Jawaban mahasiswa kemudian langsung saya berikan umpan balik. Sementara itu, sesuai dengan RPS atau rancangan pembelajaran semester, indikator penilaian pada sub CPMK ini adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan dan menelaah pengolahan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Penilaian pada bagian ini terintegrasi dengan evaluasi sub CPMK serta tugas yang ditetapkan dalam rancangan pembelajaran semester. Salah satu tugas mahasiswa adalah menganalisis persiapan pasien dan pemeriksaan diagnostik termasuk pemeriksaan BNO, IVP, dan USG ginjal dengan menekankan tindakan yang menjadi tanggung jawab perawat. Hasil asesmen tidak hanya digunakan untuk menghasilkan nilai, tetapi juga sebagai dasar pemberian umpan balik pada perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Rancangan pembelajaran semester ini menempatkan sub CPMK ini dengan indikator ketepatan menjelaskan menelaah dan UAS pada sub CPMK 8 dan tugas persiapan pemeriksaan diagnostik. Berikut saya akan mendemonstrasikan sebagian proses pembelajaran secara langsung bersama mahasiswa pada materi pengolahan pasien dengan gangguan sistem perkemihan. Selamat pagi semuanya. Wah, semangat banget ya pagi-pagi ya. Semangat. Masih jam 9 kita masih semangat ya. Atau serasa masih jam 7. Oke, sebelum masuk topik hari ini, sesuai dengan jadwal di rancangan pembelajaran semester, kita membahas tentang hari ini adalah asuhan keperawatan gangguan sistem perkemihan di perawatan medikal pada 1 ya mata kuliah. Apakah salah atau benar? Oke, dari gambarnya kita bisa melihat itu organ apa ya? Iya. Sebelumnya masih ingat nggak tentang fungsi ginjal itu apa? Jangan demo dong, jawabnya satu orang. Ayo, satu orang siapa yang bisa menjawab? Oke, Fani. Yang pertama itu untuk menyaring darah, terus untuk membuang sisa metabolisme, sama mengatur keseimbangan cairan. Ya, mengatur volume cairan, menyaring darah, membantu juga untuk sisa-sisa metabolisme atau sebagai ekskresi, dan juga mengatur keseimbangan pH ya, asam basa. Nah itu berarti masih ingat ya fresh dari fungsi ginjal itu pada materi di perkuliahan semester 1, semester 2, di keperawatan dasar sudah diperkuat, dan sekarang kita masuk ke spesifik penyakit di sistem perkemihan. Nah, ada 5 outline yang mau kita bahas di sini, yaitu ada pyelonephritis. Ini adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem perkemihan, yaitu pyelonephritis, glomerulonephritis, penyakit gagal ginjal, terus ada nephrotic syndrome, dan terakhir ada batu saluran kemih. Nanti kita akan bahas secara keseluruhan, tapi nanti akan saya jelaskan secara singkat poin-poin di pyelonephritis dan glomerulus sampai ke diabetes insipidus. Nanti saya akan kasih juga untuk clue ringkasannya supaya memudahkan teman-teman dalam menganalisis mana sih perbedaan dari pyelonephritis ini, mana sih kasus yang diabetes insipidus, apakah sama diabetes insipidus dengan diabetes mellitus? Beda ya. Apakah benar jawabannya? Kita lihat materinya. Nah, sebelum kita masuk ke topik, saya mau kasih pencerahan sedikit nih. Coba kita baca di sini ada kasus nyonya A 27 tahun datang dengan datanya demam, menggigil, nyeri
itu tentang, coba siapa yang bisa mengidentifikasi 3 data yang paling penting dari kasus Tuan atau Nyonya A ini? Siapa? Untuk jawabannya pertama ada Demam tinggi, dari pinggang kanan, dari pinggang kanan, sama dysuria. Nah, kalau kita lihat lagi dari sini, mengapa nyeri pinggang itu menurut Agis adalah hal yang paling penting untuk dimention di sini di dalam kasus ini? karena dari Apa? Apakah nyeri pinggang? karena klien dari PEN ini bisa menunjukkan bahwa infeksi itu sudah melibatkan Ke saluran kemih. Jadi apa bedanya pielonefritis ini atau kasus Nyonya A ini, apakah memang berkaitan dengan ginjal, udah sampai ke ginjal, atau cuma masih dalam batas kasus sintitis yang sederhana? Kira-kira sudah sampai ke ginjal nggak kerusakannya? Sudah ya. Jadi kita lihat kalau sudah ada data seperti nyeri pinggang kanan, demam, dan terjadi juga dysuria, itu kita curiga pasien ini sudah mengalami permasalahan pada fungsi ginjal, bukan hanya sistitis atau infeksi saluran kemih yang biasa saja. Jadi kalau kita lihat dari kasus ini, kita bisa memahami apa itu pielonefritis. Jadi pielonefritis ini adalah satu gangguan pada sistem perkemihan yang merusak atau mengganggu pada sistem parenkim ginjal, atau lebih tepatnya di bagian pelvis renalis. Kebetulan ada namanya renal loh di sini. Apakah orang tuanya terinspirasi dengan nama ginjal ya kan? Ya renal gimana? Ya mungkin ya. Atau memang basicnya pengen anaknya adalah doanya pengen di kesehatan ya dengan renal ya. Dan terbukti sekarang di kesehatan, makanya namanya renal. Jadi terinspirasi dari ginjal namanya renalis. Oke, itu intermezzonya saja. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, di sini ada penjelasan kunci yang sudah saya tuliskan di sini, bahwa parenkim ginjal adalah jaringan fungsional ginjal yang terutama terdiri dari korteks dan medula. Kalau lihat lagi dari anatomi ginjal ini ada korteks, ada medula, ada kalis, ada parenkim ginjal. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana sih korteks medula. Mudah-mudahan nggak lupa ya dengan anatomi dari ginjal. Kalau membayangkan ginjal itu biasanya kita membayangkan bagaimana sih pembentukan urin, ya kan, dari fungsi filtrasi, terus reabsorpsi, sampai terakhir sekresi, atau namanya dengan kata lain adalah augmentasi. Nah, di sini ada perjalanan aliran urin nih. Kalau dikatakan dengan mekanisme ascending infection, jika seseorang atau kasus daripada Nyonya A tadi dikatakan dia sudah mengalami infeksi atau mengalami pielonefritis atau gangguan pada fungsi ginjal, ini dikatakan bahwa urinnya tadi yang berisi, di dalam urin ada berisi bakteri ya, bakteri atau organ apa, sumber-sumber protein yang tidak berguna bagi tubuh, mineral yang nggak bisa diserap bagi dari tubuh dan dikeluarkan seperti asam urea, asam urat. Nah itu kan jenis bakteri yang harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, jika sistem perkemihan gagal menjalankan fungsinya, maka bakteri itu akan naik kembali ke fungsi ginjal. Dan ini akan memperparah kondisi dari ginjal tersebut. Nah, di sini ada penyebabnya dari pielonefritis akut atau maupun pielonefritis kronik. Nah, ada Escherichia yang paling terkenal di sini adalah penyebab dari pielonefritis akut. Nah, ada faktor resiko, di mana faktor resiko ini yang sebenarnya karena ada infeksi saluran kemih yang berulang ya, yang menyebabkan sering terjadinya pada permasalahan atau komplikasi yang terjadi pada pielonefritis yang kita sebutkan. Nah, bagaimana perjalanan penyakit dari pielonefritis ini? Pertama, bakteri masuk nih, lalu terjadi ascending infection. Masuk ascending infection itu ke pelvis atau parenkim ginjal, lalu terjadi peradangan, dikatakan adalah inflamasi, di mana terjadi respon inflamasi pada jaringan ginjal akibat infeksi. Nah, setelah terjadi peradangan, barulah muncul gejala manifestasi klinisnya ini, seperti yang dirasakan tadi pada kasus Nyonya A. Nah, faktor yang meningkatkan resikonya ada obstruktif, ada reflux, ada stasis urin. Nah, ini untuk
untuk tanda dan gejala yang mudah teman-teman kenal. Saya berikan di sini ada singkatan, ada namanya singkatannya tanda IN. Apa sih T-nya itu? Dikatakan T itu adalah temperatur naik, A itu abdominal pain, nausea, untuk N atau vomiting, mual muntah. Terus ada D itu dysuria. Lalu yang A itu anoreksia, kurang nafsu makan ya, anoreksia. Terus ada I itu increasing frekuensi, terjadi peningkatan frekuensi untuk buang air kecil, tapi ada rasa tidak puas saat kita mau buang air kecil tersebut. Lalu ada nocturia, di mana sering berkemih pada malam hari. Nah, dan terakhir ada fatigue, lemas dan tidak bertenaga akibat bolak-balik ke kamar mandi, tapi tidak tuntas untuk berkemih. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan tanda-tanda seperti ini? Jangan sampai ya. Kalau misalnya ada ketemu kasus, biasanya pasien ditemukan tanda dan gejala ini, kita bisa curiga, kita bisa analisis apakah ini termasuk ke dalam kasus pyelonephritis akut ataupun yang kronik. Jadi ingat, tanda dan gejala pada pyelonephritis akut atau kronik ini adalah tanda IN. Ingat ya, tanda IN. Jadi itu singkatan untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat gejala klinis dari pyelonephritis ini. Nah, bagaimana pemeriksaan penunjangnya? Apa yang harus kita lakukan jika kita mau menegakkan bahwa kasus ini adalah pyelonephritis? Nah, ada urinalisis, ditemukan leukosit, nitrit, dan bakteri. Jadi kita cek kadar sampel urinnya. Kita anjurkan kita kasih botol yang kecil untuk pasien untuk berkemih dan tampung ke air urinnya, dan kita akan pemeriksaan di lab. Apakah ditemukan leukosit, berapa kadar leukosit yang ditemukan pada sampel urin pasien tersebut. Baru kita ada melakukan juga kultur urin untuk mengetahui bakteri apa penyebabnya. Tadi kan ada banyak tuh, ada Escherichia coli sampai Pseudomonas, ya kan, banyak tadi penyebab dari pyelonephritis. Mana yang paling disebabkan pada pasien ini, bakteri apa, sehingga kita bisa mencocokkan terapi kolaboratifnya untuk antibiotiknya. Jadi beda-beda antibiotik itu tidak bisa kita samaratakan fungsinya. Ada yang memang antibiotik untuk bakteri Escherichia coli, ada antibiotik untuk mengatasi bakteri-bakteri jenis yang lainnya. Dan kita juga bisa mencek darah lengkap, diambil dari sampel darah arteri untuk mengetahui kadar leukositnya apakah mengalami peningkatan. Dan yang terakhir ada kita bisa melakukan USG ginjal. Jadi sejauh mana sih kerusakan dari fungsi ginjal. Nah, kalau tadi dari darah lengkap selain leukosit, apalagi yang bisa kita pantau untuk mengetahui fungsi ginjal? Ureogranin. Good job ya di sini ya. Masih ingat ya fungsi lab, berarti udah tahu fungsi ginjal itu apa yang perlu dipantau, fungsi hati, fungsi jantung. Jadi itu jangan dilupakan. Nah, bagaimana penata laksanaannya di sini? Tindakan keperawatan dan medis. Walaupun kita seorang perawat, tapi kita juga harus memahami tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien supaya kita bisa melakukan tindakan kolaboratif ya. Jadi di sini ada terapi antibiotik, kita pilih tadi antibiotik apa yang tepat, baru kita melakukan kita berikan antipiretik atau analgetik. Antipiretik itu kalau tadi terjadi pada kasus Nyonya A tadi demam 39, wajib kita berikan golongan antipiretik. Kalau analgetik jika dia mengalami nyeri apa tadi? Atau namanya flank pain tadi, kita bisa berikan golongan analgetik untuk mengatasi nyerinya. Ada asupan cairan yang cukup, istirahat yang cukup, dan perawatan kateter urin. Untuk apa perawatan kateter urin? Supaya mencegah terjadinya infeksi. Dan kita kalau kenapa pasien kita harus kita pasangkan kateter urin, Bu? Karena kita bisa memantau intake outputnya, balance cairannya. Karena dari fungsi ginjal tadi yang sudah disampaikan oleh Fani adalah mengatur volume cairan. Kalau pasien kita anjurkan minum, kan itu kan ada asupan cairan yang cukup, kita berikan terapi infus, harusnya kan intake dan output harus balance. Kalau tidak balance berarti kita bertanya-tanya nih ya kan, fungsi ginjalnya sudah rusak sampai sejauh mana? Sampai urin yang dikeluarkan pun tidak mencapai dengan intake yang dimasukkan ke tubuh pasien. Nah, ingat prioritas perawat di sini. Kita harus pantau tanda vitalnya karena kita harus seorang perawat, kita harus
pinter ya atau memahami penata laksanaan untuk mengatasi kasus-kasus pada gangguan sistem perkemian. Jadi prioritas perawat di sini kita harus mengecek atau memonitor tanda vital, terus nyeri, status hidrasinya, intake output, karakteristik urin, kita pantau di urin bag pasien, dan respon terapi, dan terakhir edukasi. Wajib dong edukasi. Gak semua pasien itu adalah latar belakangnya, backgroundnya adalah orang kesehatan. Kalau orang awam, edukasi itu sangat penting ya. Apalagi untuk persiapan pasien mau pulang, edukasi itu harus benar-benar kita berikan kepada pasien. Nah, ini untuk glomerulonefritis. Di sini ada inti masalahnya di mana peradangan pada glomerulus. Masih ingat glomerulus adalah proses apa yang terjadi di situ? Filtrasi, penyaringan darah. Nah, ini ada sindrom nefrotik dan batu saluran kemih. Di sini masalah utamanya terjadi kebocoran protein dalam jumlah besar melalui glomerulus. Berarti harusnya tadi protein disaring untuk jaringan tubuh kita untuk menghasilkan energi, tapi terbuang sia-sia lewat urin. Sehingga sel-sel dalam tubuh kita tidak dapat lagi nutrisi, karena kan ribosom, sel-sel dalam tubuh kita membutuhkan protein untuk bisa meregenerasi sel, untuk dapat apalagi fungsi dari protein untuk bisa menghasilkan energi, kita bisa beraktivitas tidak lemas, itu akan adanya sumber protein. Tapi jika itu terbuang sia-sia, maka apa yang terjadi pada tubuh kita? Tidak akan terjadi regenerasi sel, tubuh kita akan merasa lemas, dan lama-lama akan terjadi kerusakan pada organ-organ yang lain karena sel tidak mendapatkan sumber makanannya. Protein semua terbuang. Jadi kalau kalian mau ngecek hasil pemeriksaan urin atau kultur urin, itu jangan cek leukositnya saja, jangan cek urea creatinine pada hasil pemeriksaan darah arteri, tapi harus dicek juga protein pada urin. Kalau sudah ditemukan protein, berarti kita bisa menegakkan adalah kasus itu adalah proteinuria. Nah, ini ada penyakit gagal ginjal. Nah, ini fenomenal sekali ya kasus-kasus ini. Bahkan anak SD sudah mengalami penyakit gagal ginjal. Karena apa? Dia konsumsi minuman yang tinggi gula, konsumsi garam. Biasanya penyakit-penyakit ini komplikasi akibat dari hipertensi, dari penyakit-penyakit kronik yang lainnya, dan itu biasanya dirasakan pada orang tua pada usia lanjut. Tapi sekarang udah dirasakan pada anak SD. Saya pernah melihat anak umur 1 tahun udah dikasih minuman kemasan yang status gulanya di situ 30 mg. Makanya pemerintah sekarang menganjurkan untuk setiap kafe-kafe atau food and beverage yang untuk usaha-usaha makanan itu wajib menyertakan kadar gula di dalam kemasan, di dalam minuman yang mereka jual, supaya kita diedukasi nih kebutuhan gulanya kita tuh berapa, sehingga kita boleh meminum minuman kemasan ini atau meminum minuman kopi apa, gula aren ya sekarang ya terkenal ya. Nah, itu bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman untuk bisa meneliti ya, apakah benar program-program pemerintah sekarang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit gagal ginjal akibat minuman kemasan. Nah, itu bisa jadi satu inspirasi loh, kita bisa melihat fenomena-fenomena masalah kesehatan untuk kita teliti. Nah, lalu di sini ada saya tampilkan juga stadium gagal ginjal kronik, di mana kita harus memperhatikan di sini ada gagal ginjal yang pertama, stadium pertama kerusakan ginjalnya dan laju filtrasi glomerulusnya normal atau meningkat. Nah, ini ada panduan dari IGFR-nya, itu laju filtrasi glomerulusnya, sampai ke stadium gagal ginjal stadium 5, itu gagal ginjal tahap akhir di mana IGFR-nya itu kurang dari 15. Nah, hati-hati ya, kalau misalnya ada kasus pasien udah disertakan dari hasil lab itu ada IGFR-nya, kita bisa melihat tarik ini stadium berapa pasien tersebut mengalami gagal ginjal kroniknya. Nah, ini terakhir ada diabetes insipidus, di mana diabetes insipidus ini berbeda ya dengan diabetes mellitus karena
Nah, diabetes ingatnya sama aja penyakit gula, beda ya. Diabetes insipidus ini ada pada gangguan sistem perkemihan. Memang dikatakan diabetes ini masalah utamanya berkaitan dengan kekurangan ADH atau ketidakmampuan ginjal merespon ADH. Apa kepanjangan ADH? Apa? Ada diuretik hormone. Nah, nanti itu jadi PR deh, biar diingat lagi, jangan sampai dong lupa istilah ADH. Nah, ini puncaknya dari yang kita pelajari tadi, dari glomerulonefritis, glomerulonefritis, gagal ginjal, batu saluran kemih, nefrosis sindrom, dan juga terakhir ada penyakit gagal ginjal. Ini adalah clue utama di mana saya lihat dari kondisi dan apa saja sih gejala klinis ciri khas untuk ke-6 penyakit pada gangguan sistem perkemihan. Jadi sudah ada rangkumannya nih untuk 6 topik yang kita pelajari hari ini. Nah, kembali lagi ke Nyonya A. Masih ingat dong tadi kasusnya? Coba diskusikan 30 detik ke teman sebelah Anda. Ada nggak teman sebelahnya? Gak ada teman sebelahnya? Ada ya, sebelahnya. Tengah-tengah bertiga coba diskusikan. Tadi ada kasus Nyonya A, demam, flank pain, nyeri pinggang, disuria. Coba 3 pertanyaan ini masalah utamanya apa? Data apa yang paling mendukung? Apa fokus pengkajian keperawatan berikutnya? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira yang pertanyaan pertama deh? Jawab dulu deh. Siapa nih yang timnya yang udah diskusi sama 30 detik? Ya, coba. Siapa namanya? Ya, oke, Jihan. Pertanyaan pertama untuk masalah lama itu kemungkinan diabetes atau infeksi saluran kemih. Diabetes atau infeksi saluran kemih. Ada yang berbeda pendapatnya? Setuju? Oke. Kita next ya ke pertanyaan kedua. Data apa? Demam. Oh, demo nih satu cowok geng cowok nih. Excel nih ya, boyband kita nih. Demam, terus flank pain, atau nyeri pinggang, terus disuria. Oke, benar ya, tepat ya. Yang ketiga, siapa timnya yang mau menjawab fokus pengkajian utama keperawatan yang berikutnya? Ya, namanya dong. Yuke, silakan. Tanda vital, terus nyeri, terus sama salurisasi, terus intake outputnya, terus jumlah dan karakteristik tulis, terus sama transport adaptif. Oke, ada status hidrasinya, terus intake outputnya, terus tanda-tanda vitalnya yang perlu kita koreksi, dan karakteristik urin loh, karena kita mau melihat warna urinnya, ya. Satu lagi nih, ayo lebih cepat nih, quick check assessment. Kira-kira apa nih manifestasi yang paling membantu membedakan? Wah, keren ya. Apakah benar C? Ya, demam tinggi disertai dengan tapi materi hari ini bisa sangat jelas dipahami ya. Easy kan? Easy. 6 topik hari ini bisa dibahas dengan tuntas. Oke, mungkin itu pertemuan kita hari ini untuk aspek gangguan sistem perkemihan. Saya harap nanti bisa direview kembali materi-materinya dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditemukan pada materi slide ini. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasi dan perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk topik hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.